Sehat semuanya kah? Alhamdulillah sedikit flu, Pak. Masih di kantor atau sudah di rumah, Ibu? Masih standby di kantor, Pak. Kan sekalian Oh, penjaga gawang, Pak. penjaga gawang ya, Bu. Nggih. Baik, baik. Cukup lama ini, Bu. Kita nggak sempat ada webinar, baru kali ini kita coba mengadakan lagi gitu ya. Semoga nanti kita bisa istiqomah. Kita sering-sering mengadakan webinar gitu. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 3.09, mungkin 5 menit kelamaan ya, jam 3.10 lah nanti kita mulai. Sifatnya hari ini kita santai, kita rileks gitu ya, tidak seperti kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, sekedar sharing. Untuk durasi setidaknya 60 menit ke depan, itu paling cepat, bisa jadi nanti kita juga lebih lama, tergantung situasi dan kondisi. Begitu, Bapak Ibu ya? Setuju, Pak. Setuju. Baik, sudah jam 3.10, langsung aja kita mulai Bapak Ibu, biar tidak terlalu sore, kita segera pulang, segera istirahat, persiapan untuk aktivitas besok. Kita masih panjang aktivitas di hari besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sama Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual. Nah, agendanya hari ini adalah kita webinar tentang penerapan disiplin positif, terutama di jenjang SMA. Konsepnya bagaimana, terus nanti penerapannya bagaimana. Nah, Bapak Ibu, tugas ini adalah tugas yang melekat pada kami selaku fasilitator guru penggerak angkatan 10. Jadi ada tugas lanjutan, kita harus menyampaikan materi tentang disiplin positif. Siap, ya siap. Dan nanti ini kaitannya saya rekam, Bapak Ibu, izin saya rekam, tapi rekamannya tidak bisa pakai Jimit karena akun saya masih terbatas. Saya menggunakan alat perekam yang lain karena dokumentasi ini yang diperlukan untuk keperluan di kegiatan fasilitator guru penggerak angkatan ke-10. Begitu Bapak Ibu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atas petunjuk dari beliaunya lah kita saat ini bisa hidup dengan damai dan tenang. Begitu. Baik Bapak Ibu, langsung aja masuk ke sesi untuk kegiatan kita hari ini. Untuk judul webinar yang kita sampaikan adalah mengapa harus budaya positif. Insya Allah ini kalau Bapak Ibu aktif di kegiatan guru penggerak atau di sekolahnya terlibat di sekolah penggerak atau ada rekan yang guru penggerak, tidak asing dengan istilah budaya positif. Dan insya Allah dalam waktu 30 menit ke depan, 60 menit ke depan. Iya, temanku, kuajarin, tapi nggak mau terkeluar. Wow, ada suara yang masuk. Iya, terlanjur terikut, kenapa? Wow, wow. Izin Bapak Ibu saya matikan dulu ya untuk Ya, suaranya aku kecilin lah dulu. nanti tidak mengganggu. Kasihan nanti teman-teman yang lain. Oh sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah dimatikan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Untuk kegiatan webinar kali ini ada beberapa hal ya yang akan kita buat kesepakatan. Yang pertama nanti mohon apabila Bapak Ibu agak longgar, koneksinya lancar untuk menyalakan kameranya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mohon menonaktifkan mikrofonnya, dan yang untuk perekaman video hanya saya, sedangkan apabila Bapak Ibu memerlukan screenshot atau apa, kami persilakan secara mandiri. Selanjutnya, apabila ada sesuatu yang penting, monggo Bapak Ibu dapat mencatat, barangkali ini ada informasi penting, informasi baru yang perlu Bapak Ibu kuatkan di kemudian hari. Silakan dicatat secara mandiri. Kemudian, apabila Bapak Ibu nanti ada pertanyaan atau apa, silakan menggunakan tombol raise hand. Kita usahakan tepat waktu Bapak Ibu, nanti 60 menit ke depan, kemudian Bapak Ibu juga bisa manfaatkan kolom chat untuk menyampaikan pendapat dan yang lainnya. Dan yang penting Bapak Ibu adalah di sini, kita hadir dalam perasaan bahagia, terbuka, open-minded, siap menerima sesuatu yang baru. Sepakat nih Bapak Ibu terkait dengan kesempatan kelas kita hari ini
Apakah ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan kita? Cukup? Nanti saya mohon Bapak Ibu turut berpartisipasi aktif, misalkan saya ngajukan pertanyaan, Bapak Ibu juga berkenan menjawab, kemudian kita sharing berbagi pengalaman. Begitu. Lanjut Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi refleksi. Nah, untuk refleksi ini saya akan mematikan dulu terkait dengan share screen-nya, karena saya ingin mendengarkan langsung dari Bapak Ibu dan saya bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu di sini yang di sekolah itu berperan sebagai wakil kesiswaan atau staf kesiswaan? Benar ini. Kalau misalkan ada, mohon Bapak Ibu berkenan untuk resen, nanti kita coba untuk ngobrol-ngobrol begitu. Ada Bapak Ibu yang di sekolah kebetulan ditugaskan sebagai wakil kesiswaan atau staf kesiswaan? Nggak ada. Petugas tatip? Ada itu yang di belakangnya benar ini. Ada yang ternyata yang... Oh, itu ada Pak Mada itu. Itu teman di kantor itu. Boleh Pak Mada, open mic, kita ngobrol-ngobrol sebentar Pak Mada. Masih mati Pak mic-nya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, kita ngobrol sekilas barang 10 sampai 15 menit. Saya masuk nggak bisa Pak Des. Oke Pak, gak apa-apa pakai yang di salah satu rekan. Oke, sini. Udah sini. Bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bapak? Bisa Pak Des. Di sekolah Bapak berperan sebagai apa Bapak? Tatip kelas 10. Tatip. Alhamdulillah, berarti berhubungan dengan kesiswaan ya. Iya. Baik, apakah ada pengalaman yang sangat luar biasa Bapak dalam menghadapi anak begitu? Ada. Apa misalnya Pak? Sebentar Pak. Siap. Ketika anak mau masuk sekolah, mereka sudah bau rokok dan lain-lain. Itu mungkin penyakit anak SMA ya. Jadi kita juga ini ngerokok di mana? Otomatis kan peraturan ngerokok hanya ada di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Tapi kadang-kadang penyakit anak-anak kalau yang merokok itu nulari temennya, yaitu itu yang sangat bermasalah di sekolah, apalagi tingkat SMA. Baik. Sering apa tidak Pak menjumpai permasalahan semacam itu? Oh sering Pak Des. Sering ya? Iya. Baik. Kalau sering, apa yang Bapak lakukan saat menjumpai tindakan seperti itu Bapak? Yang pertama saya peringatkan, yang kedua kita ngobrol sebentar sama yang bersangkutan, kemudian kita ke BK. Ke BK. Itu dulu awal ya. Pernah dihukum langsung gitu Pak saat menjumpai anak seperti itu? Oh masih belum pernah Pak Des. Tapi langsung masuk poin gitu pernah. Langsung kalau sudah beberapa kali diperingatkan langsung masuk poin gitu. Tanpa ada peringatan langsung dikasih poin gitu ya Pak ya? Oh iya, kadang-kadang kayak gitu. Baik, jadi anaknya enggak tahu Pak kalau dikasih poin pelanggaran gitu waktu dikasih poin. Tahu. Jadi dikonfirmasi ke anaknya dulu gitu Pak. Iya. Terus apakah setelah dikasih poin ada perubahan yang drastis pada anaknya? Kadang ada, kadang nggak ada. Masih ngulangi? Iya. Ada Pak yang kayak gitu? Banyak. Oh, ada banyak. Yang kapok juga banyak. Gitu. Yang kapok juga banyak, alhamdulillah. Jadi walaupun setelah diperingatkan Pak Mada selaku tim tatip, anak-anak masih ada yang lanjut ya Pak ya untuk merokok dan sebagainya. Tapi ada juga yang kapok. Persentasenya lebih besar mana Pak? Antara yang kapok dan yang lanjut? Presentasenya yang kapok itu lebih rendah daripada yang nggak kapok. Yang nggak kapok itu 95% gitu. Nggak kapok itu Pak? Nggak kapok. Artinya apa Bapak? Dengan tindakan yang Bapak berikan poin dan sebagainya itu berefek mungkin
Karena pengaruh juga ya, sama ini mungkin ya Pak ya. Di keluarganya mungkin ayahnya merokok apa-apa. Jadi kita kan juga nggak bisa di lingkungan rumahnya berarti atau di ya. ada faktor lain Pak yang menyebabkan dia tidak kapok dengan persentase yang Iya. walaupun juga sangat kecil. Iya, rata-rata yang kapok itu ini Pak, apa namanya? Yang ikut-ikutan aja. Itu biasanya kapok. Baik-baik. Berarti kesimpulannya kalau dari penjelasan Bapak itu apa yang diterapkan di sekolah, efek positif ke anaknya masih lumayan kecil ya Pak ya dibandingkan dampak yang diharapkan oleh pihak sekolah dengan menerapkan hukuman menggunakan poin begitu. Yeah. Baik, terima kasih Pak Mada atas sharingnya. Ini pengalaman berhubungan dengan tata tertib ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin tanya satu orang lagi nggih, satu Bapak Ibu satu lagi yang berhubungan dengan peran Bapak Ibu sebagai guru di kelas. Pernah nggak Bapak Ibu menghukum anak di kelas begitu? Monggo salah satu berkenan untuk sharing. Nanti kita ngobrol-ngobrol gitu. Misalkan ada yang nggak ngerjakan PR, Bapak Ibu suruh push up, misalnya begitu ya. Terus tugasnya nggak dikerjakan, nggak boleh masuk kelas. Ada nggak Bapak yang seperti itu? Bu Nur Fitria, ya Bu silakan Ibu, kita ngobrol sebentar Ibu. Siap Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin ini kesekian kalinya saya mengikuti webinarnya Pak Das. Kebetulan sangat positif sekali. Yang jelas kaitannya dengan siswa, mungkin di lapangan hampir sama. Mungkin ada yang tidak mengerjakan PR, kemudian terlambat, atau bahkan mungkin karena saya itu orangnya kalau kelihatan kotor itu kurang nyaman, otomatis jam mengajar saya itu terkurang karena harus anak-anak harus bersih-bersih dulu. Nah, paling tidak untuk mengawali pembelajaran itu saya pribadi keadaan kelas harus kondusif. Kondusifnya baik dari siswa itu sendiri maupun dari keadaan kelas itu sendiri. Dan mungkin kalau misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, pastinya akan diperlakukan berbeda dari anak yang sudah mengerjakan. Nah, biasanya kebetulan saya juga mengajar PKWU juga. Di PKWU itu dan juga di kimia kita mengajar sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Dasyanto. Ada PJBL, ada PBL, masih teringat itu. Paling tidak ada diskusi dari hasil apa yang mereka kerjakan di rumah. Nah, dari hasil diskusi itu paling tidak kita sudah mencatat siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan. Yang jelas itu ada poin tersendiri bagi mereka yang tidak mengerjakan. Dan yang jelas apapun tugasnya berarti kalau tidak mengerjakan ada ruang atau nilai kosong buat mereka. Seperti itu. Apakah dan kaitannya dengan misalkan Ibu kasih sanksi apa gitu bagi yang nggak ngerjakan? Yang jelas ada Bapak, pastinya akan diberikan soal yang berbeda. Kemudian paling tidak saat nanti diberikan sanksi yang berbeda itu dengan kasus yang berbeda, haruslah si siswa yang tidak mengerjakan itu harus menyampaikan hasil tugasnya yang secara individu yang dia kerjakan. Jadi mungkin ada nilai positif lagi dari teman-teman yang lain yang soalnya berbeda dari yang pernah dikerjakan. Jadi selesai, paling tidak ada wawasan. Ditambah dengan tugas itu selesai ya anaknya? Kalau misalkan di situ RPP-nya 2x2 JP itu harus selesai. Seperti itu Bapak. Baik. Nggih. Tapi paling tidak berikutnya anaknya masih mengulang lagi enggak Ibu terkait dengan tidak mengerjakan tugas itu? Dengan hal seperti itu alhamdulillah mungkin
dari mungkin dari 10 tiba-tiba yang agak ndelewer sedikit itu tinggal 2 seperti itu Bapak. Jadi Berkurang ya Bu mungkin ya. karena gurunya yang sedikit agak kering sedikit gitu Pak. Kemudian anaknya agak takut. Jadi ya hanya anak-anak tertentu saja yang mungkin mengindahkan apa yang kita sampaikan seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Nur Fitria. Baik Bapak Ibu Terima semuanya, kasih kita kembali Pak. beri aplaus yang meriah dong untuk Pak Mada dan Bu Nur Fitria yang sudah berkenan untuk sharing pengalaman terkait dengan pembelajaran, terkait dengan penanganan siswa yang ada di kelas. Gitu. Mohon izin untuk lanjut Bapak Ibu ya, karena masih ada beberapa yang harus disampaikan dan nanti juga mohon Bapak Ibu aktif lagi untuk menyampaikan beberapa pendapat. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ada pertanyaan. Oh, kok langsung banyak. Pertanyaannya agak penting ini. Nanti minta tolong Bapak Ibu menjawab. Boleh dengan suara, nanti satu orang mungkin ya, yang lainnya boleh memanfaatkan menu chat yang ada di situ. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Terus yang kedua, memberi hukuman dengan hal yang positif itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Ada 3 ya. Nah, Bapak Ibu yang nggak ada kesempatan open mic, monggo dapat menuliskan jawabannya di menu chat, nanti bisa saya akses jawabannya. Kemudian Bapak Ibu, mohon ada salah satu yang berkenan untuk open mic kita sampaikan secara lisan. Monggo, siapa yang berkenan untuk menjawab 3 pertanyaan ini? Ada? Di tempat saya nggak kebaca. Di langsung Ibu yang open. Oh, Pak Agus ini ya. Baik, silakan Pak Agus. Di laptop saya ketutup Pak, nggak kelihatan harus dari HP. Silakan Pak Agus. Cek. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pak Des, saya mencoba mau menjawab ya yang dari pertanyaan ini. Mungkin nanti bisa berbagi saja. Mungkin saya menjawab yang nomor 1 dulu Pak ya. Siap, Bapak, silakan. Ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Jadi ini kalau menurut saya hukuman itu bisa juga dapat mendisiplinkan anak. Tetapi hukuman ini, anak ini merasa terpaksa disiplin. Jadi disiplinnya anak ini karena keterpaksaan begitu, bukan karena timbul dari dirinya sendiri. Nah, karena terpaksa, mungkin suatu saat kalau gurunya lengah itu akan terulang lagi begitu. Jadi dengan adanya hukuman itu dia belum menyadari akan kesalahannya. Nah, beda kalau bukan hukuman ya, itu nanti akan timbul dari dirinya sendiri supaya nanti dia bisa menyadari akan kesalahannya. Nah, kalau seperti itu nanti bisa lebih baik sehingga nanti dia walaupun tidak ada gurunya itu dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Mungkin seperti itu Pak Des. Luar biasa Pak Agus. Jadi kesimpulannya Bapak setuju ya Pak ya dengan pernyataan nomor 1 Pak ya? Setuju tapi Ada dengan catatan. dengan catatan Pak. Catatannya Begitu. berarti ini bisa tapi anaknya terpaksa, begitu Pak? Terpaksa, ya. Terima Ya, kasih betul. Pak Agus, ada motivasi yang belum muncul dari dalam gitu ya kalau diperdalam. Terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, satu lagi dong yang bisa berbagi pengalaman untuk pertanyaan 2 dan 3. Kami persilakan. Ini penting soalnya konsep-konsep ini sebagai dasar untuk masuk di materi hari ini. Bapak Ibu yang lain monggo dapat mengetikkan di menu chat biar nanti saya bisa mengakses, membaca dan sebagainya begitu nggih.
Terus kalau untuk absensi Bapak Ibu nanti di akhir akan ada terus berhubungan dengan sertifikatnya juga ya, sabar. Kita fokus di webinarnya dulu. Untuk pertanyaan 2 dan 3, monggo. Kalau nggak ada yang angkat semua. Gitu. Oh ini ada. Sinten ya, kita lihat ini. Bu Maria, silakan Ibu Maria. Iya, Ibu Maria ini dari NTT, Pak. Dari NTT, Bu. Luar biasa, terima kasih, Bu, atas Dari partisipasinya. NTT, tapi itu tadi Pak, susah sekali jaringan. Ya, Bu, nggak apa-apa. Sekarang alhamdulillah sudah masuk. Ya, Bu, kami persilakan untuk... Ya, Pak, saya setuju dengan poin kedua, pertanyaan poin kedua tadi, Pak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau dengan memberikan hukuman, anak bisa menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan ada dampak bagi mereka. Sehingga dengan memberikan hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman, mereka sadar bahwa kegiatan, contohnya kalau datang terlambat sekolah, kalau sering beri hukuman, maka dia menyadari bahwa datang terlambat itu tidak ini perlakuan yang tidak disiplin, sehingga dengan hukuman ini bisa merubah sikap anak. Apalagi kami orang NTT, Pak, kalau beri harus keras. Kalau begini Bapak beri kelunakan, pasti anaknya begitu juga terlena. Oh. Wow. Karakter ya, Bu, ya, karakter daerah mungkin juga berpengaruh begitu, Bu, ya, Bu Maria. Intinya Bapak, jangan pukul. Kalau beri hukuman hal untuk membaca, membersihkan halaman, itu juga mengingatkan mereka, contohnya membaca. Oh, berarti ada hal positif di samping hukumannya. Baik. Bisa mengetahui makna dari itu bacaan. Sudah itu membersihkan halaman sekolah. Mereka bisa petik positifnya juga. Di samping itu tugas sebagai hukuman, ada juga manfaat kalau kita bersihkan lingkungan. Apa dampak positif bagi mereka? Baik, itu saja, Pak. Luar biasa. Terima kasih. Kita beri apresiasi. Iya, Pak. Makasih. Atas pendapatnya beliau. Setuju ya terkait dengan pernyataan yang kedua bahwa pemberian hukuman dengan hal yang positif itu dapat meningkatkan disiplin anak, apalagi dikaitkan dengan karakteristik daerah. Luar biasa ini. Satu lagi Bapak Ibu, yang ketiga. Apakah penghargaan benar-benar dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Wah, ini sangat penting bagi kita sebagai guru ini. Gimana Bapak? Iya, Pak. Iya, sorry. Angkat ke tangan. Iya. Gimana Bapak Ibu untuk pertanyaan ketiga? Silakan salah satu merespon. Saya sambil lihat. Maria lagi. Baik, silakan. Gak apa-apa, Bu. Nomor 3. Iya, Pak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu memang harus penting, Pak. Karena itu sebagai salah satu dorongan kepada siswa atau kepada anak untuk mereka tetap tambah semangat belajar. Contohnya, Pak. Contohnya, saya punya anak, Bapak. Saya punya anak yang sulung. Setiap kali ada kegiatan lomba atau apa saja di sekolah selalu diberi penghargaan, maka prestasi yang dia peroleh itu lebih meningkat lagi dari kegiatan sebelumnya. Gitu, baik. Ada lagi Bu yang disampaikan? Begitu, Pak. Oke, luar biasa. Kalau misalkan begini Bu, tiba-tiba anak itu ikut lomba, menang, tapi sama sekolah nggak diapresiasi, apakah anaknya tetap ingin meningkatkan prestasi di bidang lombanya, Ibu, kira-kira? Kenapa, Pak? Misalkan pihak sekolah tidak mengapresiasi prestasi anak tersebut, apakah anak tersebut tetap berusaha untuk berprestasi di bidang lomba, Ibu? Tidak, Pak. Kalau kita tidak memberikan penghargaan, dia merasa bahwa kalau saya mengikuti lomba lagi, tidak ada respon dari guru atau dari teman-teman. Itu membuat dia istilah mematikan dia punya motivasinya. Di mana dia memikirkan bahwa saya ikut lomba itu bukan hanya membawa nama pribadinya, tetapi lembaga dengan lembaga pendidikan yang dia tempati atau dia sekolah. Baik. Cukup Ibu, Bu Maria?
Ya, terima kasih Terima Pak. kasih Cukup. Ibu, luar biasa jawabannya. Jadi kalau untuk yang nomor 3, anak itu termotivasi untuk meningkatkan prestasinya apabila ada penghargaan yang diberikan oleh sekolah gitu ya Bu. Tapi kalau penghargaannya nanti tidak disampaikan, motivasinya akan berkurang. Baik Bapak Ibu, pertanyaan yang penting karena untuk mendasari kita masuk ke konsepnya. Ya, untuk kita lebih efektif, langsung aja. Sebenarnya ini Bapak Ibu, tujuan pendidikan kita yang utama adalah menciptakan lingkungan. Jadi diciptakan ya lingkungan itu. Lingkungan belajar yang berpihak kepada murid. Banyak cara, setiap sekolah, setiap lembaga pasti punya cara tersendiri untuk menciptakan lingkungan agar benar-benar bisa berpihak kepada murid. Salah satunya adalah membuat berbagai macam peraturan sekolah. Itu salah satunya. Agar kondusif dan sebagainya. Nah, namun apakah peraturan sekolah itu nanti memang benar-benar bisa mengarah ke sana? Nah, kita tinjau materi berikutnya. Ini Bapak Ibu ya. Ada mind map yang sangat luar biasa yang harus kita pahami dengan baik. Apakah putus Bapak Ibu gambar saya? Aman. Aman. Sudah muncul slide disiplin positif Bapak Ibu? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya disiplin positif itu Bapak Ibu mengacu kepada ada teori kontrol dan teori pilihan. Teori pilihan menurut William Glasser yang diambil dari 4 kalau di buku pendidikan gitu ya. Intinya, ini teori yang pertama di sini Bapak Ibu, bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, itu prinsip utamanya. Karena yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri. Kita bisa mengontrol diri, tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kita mengontrol diri sendiri, memahami dirinya dan sebagainya, bisa menahan diri, maka akan muncul istilah ini. Ada istilah kontrol diri untuk mengetahui potensi diri. Ini sebagai makna disiplin yang kita pakai. Kita mencatat bahwa menjadi seseorang yang kita inginkan itu dengan nilai-nilai yang melekat yang kita pakai dalam diri sendiri. Nah, bagaimana itu? Hubungannya adalah dengan yang bagian kedua. Karena apabila kita melakukan sesuatu, itu pasti kaitannya bapak. Nanti disiplin dengan kalau kita melakukan kedua, kaitannya dengan motivasi. Dan kebanyakan untuk anak kaitan dari sekolah, dia memanfaatkan yang pertama saya paham biar saya nggak cukup sama bapak ibu di sekolah. Saya hadir ke sekolah tepat waktu karena kalau saya terlambat pasti disuruh lari di lapangan. Itu motivasinya ada dalam diri anak. Saya ngejaga dari sekolah dan nggak kena poin lagi. Yang bagian pertama dan yang kedua bapak ibu untuk mendapatkan kendala kayak sebagai lebih waria tadi saya ikut lomba usaha untuk menang karena nanti di sekolah akan dihargai. Nah, dua hal ini bapak ibu disebut sebagai motivasi ekstrim. Jadi ada dua cara. Misalkan motivasinya beda, bukan Pak Madalani, mungkin hanya melanggar kali pertama. Kepala sekolahnya dan tidak memberi penghargaan, dia akan melakukan karena ada motivasi yang bersifat ekstrim. Berbeda kalau yang ketiga ini bapak. Jadi melakukan sesuatu memang tidak menghargai diri sendiri. Saya adalah orang baik. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu muncullah sebagai motivasi dalam dan menghargai diri ini bapak ibu dasarnya adalah dari nilai-nilai belajar universal dari tanggung jawab. Dalam bentuk keyakinan kita tidak bisa kita sampai juga
nanti berikutnya Bapak Ibu ini terkait dengan model berpikir ya. Ada 5 posisi kontrol. Ini baik untuk kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua itu bisa diterapkan. Kalau ingin detailnya nanti bisa disebutnya ada yang sabar ya. Apa saja 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua. Kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi orang lain kalau mau ketemu kita, kepada kita, jangan itu sekolah, kita dalam kondisi membuat anak merasa bersalah. Dan tindakan ini akan menggunakan model ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak menghindari hukuman, melakukan atau menyusun peraturan yang menghindari hukuman. Nah kalau kita posisinya ketika di depan, hukuman di depan masal ini, kalau kita nggak ada, anak-anak akan balik karena dia tergantung pada imbalan yang kita berikan. Namun akan berbeda apabila nanti kita posisinya sebagai manajer. Tidak menghakimi, tidak menasihati secara mendalam, tapi kita akan mencoba menggali potensi yang ada di dalam dirinya anak, terutama dalam menghargai atau mengenali dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Dan biasanya kalau kita sudah ada di posisi ini sangat mudah dalam menerapkan yang namanya adalah segitiga restitusi. Karena dalam proses segitiga restitusi nanti kita peran utamanya adalah sebagai manajer. Kalau masih di sini nanti berat kita praktikkan segitiga restitusi, tapi akan lebih mudah jika kita sudah masuk bagian manajer. Apa aja? Nanti kita berdalam berikutnya kita akan sangat dalam mempelajari masalah segitiga. Ada 3 tahapan ya. Ada mentalitas identitas, ada validasi kebutuhan, ada menanyakan kebajikan keyakinan. Karena ini kaitannya adalah dengan nilai yang disepakati dan kesepakatan juga dibuat. Maka kita bisa menindak lanjuti suatu permasalahan yang diberikan segitiga. Dan untuk membahas masalah segitiga Screenshot. jangan lupakan ini, yaitu adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau di anak SMA itu yang paling dominan, anak-anak membuat ulah dan sebagainya itu sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Mereka butuh akan kasih sayang. Mungkin nggak dapat di rumah, orang tuanya terlalu sibuk, akhirnya membuat ulah di sekolah. Sebenarnya tujuannya adalah butuh kasih sayang dari Bapak Ibu guru dan teman yang di kelas. Kadang-kadang yang kedua, rasa ingin diterima. Mungkin minder anaknya, biar bisa diterima di kelas, dia membuat ulah. Ada perhatian dari Bapak Ibu guru, terus ada perhatian dari yang lain, akhirnya dia bisa diterima dan sebagainya. Jadi 5 kebutuhan ini yang harus kita pahamkan, terutama saat melakukan praktek segitiga restitusi. Nah, apa disiplin positif sendiri Bapak Ibu? Ini sebenarnya ya. Bukan motivasi dari ekstrinsik, tapi memang adalah dari dalam diri kita. Dari motivasi intrinsik itu kita mengontrol dan menguasai diri. Itu yang paling penting. Terus dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Misalkan saya ingin menjadi orang yang disiplin, maka kita bisa melakukan hal-hal yang lain agar kita benar-benar menghargai akan waktu yang kita miliki. Begitu Bapak Ibu di konsep yang ini. Kalau pengen detailnya nanti monggo kita diskusi di luar jam ini karena cukup besar materinya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan budaya positif itu bisa kita terapkan. Salah satunya adalah disiplinnya ya, bisa di lingkungan kelas, bisa juga di sekolah. Kalau kita sebagai guru ya minimal di kelas. Tapi kalau Pak Mada tadi yang selaku tim kesiswaan, selain di kelas, beliau juga menerapkan di tingkat sekolah. Sempat disinggung tadi masing-masing. Motivasi ada yang bersifat intrinsik, ada yang bersifat ekstrinsik. Ini tadi Bapak Ibu, kalau yang 1-2 ini sementara sifatnya. Tapi yang ketiga, karena ini adalah kesadaran diri, nilai yang dipercaya, ini akan bertahan sampai kapanpun. Dan ini yang membentuk apa? Membentuk karakter pada seseorang. Begitu. Kalau memang karakternya orangnya itu menghargai waktu,
jam berapapun masuk kerja, dia nggak akan terlambat. Tapi kalau orangnya kurang menghargai waktu, jam berapapun masuk kerja, tetap terlambat. Termasuk anak-anak yang kita didik, Bapak Ibu. Jam berapapun masuk sekolah, kalau dia menghargai waktu, pasti datang tepat waktu. Nggak sampai terlambat. Tapi kalau memang dia menghargai waktu, ya sudah, jam berapapun masuk, ya tetap terlambat. Itu memang melekat sebagai karakter yang ada dalam diri seorang. Nilai-nilai yang ada dalam diri mereka. Ini Bapak Ibu, kita kalau sebagai guru, karena kita sekarang bahasnya tentang guru, diharapkan berperan di bagian manajer. Apa perbedaan masing-masing? Kita detailkan di sini Bapak Ibu. Ada cirinya masing-masing. Kalau kita membiasakan yang dua ini, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ada kontrol dari luar, ini menyebabkan pada diri anak timbul identitas yang gagal. Ini dampaknya. Siswa masih sering mengulangi kesalahan. Nggak kapok gitu ya. Karena sering dihukum dan sebagainya. Kebal, istilahnya begitu. Kalau kita membuat mereka bersalah, mereka rendah diri. Minder dan sebagainya. Itu berbahaya. Identitas yang gagal. Nah, ciri-cirinya seperti apa Bapak Ibu? Cirinya ini. Guru misalkan menghardik, marah-marah dan sebagainya. Kamu ini gini aja nggak bisa, sampai keluar kata-kata yang kasar dan sebagainya. Itu di situ kita sebagai penghukum. Kalau yang merasa bersalah gimana? Misalkan ada anak yang nggak ngerjakan tugas, saya kecewa dengan kamu. Gini aja, gitu ya. Itu masuk di bagian itu. Kalau ada kata-kata kecewa, anak-anak pun nanti di dalam dirinya akan muncul masalah ini Bapak Ibu. Dia rendah hati. Saya telah mengecewakan guru saya. Itu akan diingat terus sama anak-anak. Begitu. Namun berbeda kalau kita sudah pada tarapan ini Bapak Ibu. Mengajukan pertanyaan, pertanyaannya itu berbobot, pertanyaannya bersifat terbuka, misalkan gini ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini, dan sebagainya itu yang kita lakukan. Sehingga kita memancing anak-anak untuk ngomong. Kita uangkan kalau di Jawa, kita uangkan dia. Kita beri kesempatan mereka untuk ngomong, memberikan penjelasan dan sebagainya. Dan ini sangat support sekali dengan praktek segitiga restitusi. Nanti begitu Bapak Ibu. Nah, yang paling berbahaya Bapak Ibu, itu apabila kita memposisikan sebagai teman. Sebagai guru, sebisa mungkin posisi ini kita hindari. Dampaknya ini, mereka punya rasa ketergantungan kepada kita. Misalnya, kalau kita ngajar kelas 10, kita memposisikan kita sebagai teman, kita ngajarnya enak, mereka bisa menerima. Tiba-tiba waktu naik kelas 11, gurunya ganti. Yang awalnya belajarnya termotivasi, semangat nilainya bagus karena gurunya berbeda, dan dia sudah tergantung kepada kita, dan cara ngajar guru yang kelas 11 berbeda, pasti nanti hasilnya akan berbeda. Begitu, nggih? Karena sangat tergantung, tidak mandiri, kalau nggak ada kita, dia tidak akan melakukan kebaikan lagi. Itu yang berbahaya kalau kita memposisikan sebagai teman. Jadi, kalau kita sebagai guru, idealnya ada di sini Bapak Ibu. Di bagian manajer. Misalkan terpaksa geser kiri gitu ya, paling enggak kita di sini. Bapak Ibu yang di kesiswaan, Bapak Ibu yang di tatib, itu harapannya ada di tahapan ini. Tidak sampai jatuh ke 3 lagi, begitu Bapak Ibu. Ini terpaksa wis, untuk mentok begitu. Misalkan datang terlambat. Aturannya masuk jam berapa ya? Nah itu pemantau. Misalkan pakai sepatu harusnya hitam, pakai putih. Hari ini hari apa? Harusnya pakai sepatu apa? Itu kita sudah masuk di tahapan pemantau. Ada reward punishment. Dampaknya di situ Bapak Ibu. Itu kalau kita sebagai pemantau. Lanjut nggih? Tadi kan ada nilai-nilai pendidikan universal Bapak Ibu ya. Itu nanti kita bawa kalau kita di kelas menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang benar-benar kita hargai. Kalau nanti di sekolah, ya kita buat yang tingkat sekolah. Misalkan ini,
menghargai perbedaan pendapat itu adalah kebajikan universal dan semua orang pasti mengakui itu. Bahwa kalau ada orang berpendapat satu sama lain kita harus menghargai. Menjaga kebersihan ini juga secara umum adalah nilai-nilai yang berlaku secara universal. Maka kalimat-kalimat positif seperti inilah yang kita gali, kita bawa ke dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Intinya Bapak Ibu, di keyakinan kelas atau sekolah itu adalah kalimat positif terkait dengan nilai kebajikan yang bersifat universal. Kalimat larangan, kalimat perintah, dan sebagainya itu kita hindari. Kita gunakan kalimat-kalimat yang nadanya seperti ini, menghargai, gitu ya, menghindarkan yang larangan dan perintah. Biasanya Bapak Ibu ada sedikit perbedaan antara peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan ada anak yang melanggar, itu nanti akan muncul hukuman. Ada yang melanggar, pasti ada hukuman. Misalnya terlambat 5 menit, aturannya adalah terlambat 5 menit, poinnya 2. Jadi kalau ada anak melanggar, datangnya terlambat, pasti sama sekolah dikasih poin 2. Itu namanya hukuman. Namun kalau kita sudah membiasakan, kata hukuman diganti dengan konsekuensi, nanti akan berbeda. Anak-anak melakukan hal yang sama mungkin ya, tetapi kalau dengan konsekuensi mereka menjadi tidak terbebani, tidak merasa terpaksa, karena ada kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita biasakan di kelas bahwa peraturan kita ganti menjadi kesepakatan. Hukuman yang kita berikan, kita ganti menjadi istilahnya adalah konsekuensi. Begitu. Nah, kita coba Bapak Ibu, di sini ada beberapa pernyataan. Kita coba gali, ini termasuk kesepakatan atau konsekuensi. Yang pertama dulu Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Yang mana Bapak Ibu? Apakah ada nilai yang ingin digali atau ditanamkan dari aktivitas ini? Apakah setelah mencatat 100 kali dipastikan anaknya itu tidak terlambat lagi? Itu kan nggak bisa. Kalau nggak bisa dipastikan, nggak ada nilai yang kuat, maka yang pertama ini masuk kategori yang hukuman. Gitu. Kalau yang kedua, Bapak Ibu. Hadir terlambat disuruh lari. 2 kali lagi. Hukuman. Termasuk hukuman. Hukuman. Lari itu belum tentu menjamin dia tidak terlambat lagi gitu ya Bu. Nggak ada nilai yang ditanamkan di situ. Kalau yang ketiga, nggak pakai masker, push up. Masih masuk kategori yang hukuman. Konsekuensi. Gimana Pak? Masih hukuman itu Pak. Ini masih masuk kategori yang hukuman. Karena apa hubungannya pas belum pakai masker begitu ya? Belum ada keterkaitan di situ. Nah, kalau yang keempat Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang keempat. Karena ada pesan penting di baliknya. Kira-kira nilai apa Bapak Ibu yang ditanamkan dari pernyataan nomor 4 itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi ada nilai kebajikan universal yang ingin kita tanamkan. Itu disebut sebagai konsekuensi. Jadi nanti kesepakatan kelas, di kelas misalkan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Anak ada kasus ini, maka konsekuensinya adalah mengganti. Nah, gitu Bapak Ibu, keterkaitan antara keyakinan kelas dan konsekuensi yang diberikan. Kalau yang ini Bapak Ibu, identik ya? Konsekuensi. Kalau yang ini?
Yang 2 dari bawah nggak boleh pakai sepatu karena sepatunya nggak hitam. Mengenakan seharian sepatu Pak Dastu. Ini ada tidaknya Bu, tidaknya nggak ke kopi. Oh, Sepatunya suruh lepas, Berat- sepatunya nggak hitam. Berarti itu hukuman gitu ya? Nggak ada nilai yang ditanamkan di situ ya. Kalau yang terakhir Bapak Ibu, konsekuensi karena pas mata pelajarannya, PJUK. nah, jadi kalau kayak gitu masih bisa ada konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi yang diberikan kepada siswa. Hukuman itu diberikan apabila anak melanggar peraturan, tapi kalau konsekuensi diberikan kepada anak-anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Itu perbedaannya. Lanjut Bapak Ibu. Ini inti yang mau saya bahas hari ini sebenarnya di sini ya. Ada penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu pasti pernah dengar ya. Dan mungkin pernah praktek di sekolah. Apa sih segitiga restitusi itu? Ini Bapak Ibu. Menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan dan mereka belajar dari kesalahan sehingga mereka kembali ke masyarakat, karakternya muncul menjadi kuat. Yang awalnya minusnya yang kelihatan, sekarang minusnya ditutup menjadi karakter yang positif. Prosesnya tergantung, bisa cepat, bisa lambat, tergantung pada karakter anak dan tergantung pada masalah yang dihadapi. Begitu Bapak Ibu. Saat menerapkan segitiga restitusi, karena ada segitiga, Bapak Ibu berarti ada 3 tahapan di situ. Dan tahapannya ini kita tidak boleh membolak-baliknya. Karena ada aturannya, ada siklusnya. Yang pertama Bapak Ibu dari bawah, yaitu kita menstabilkan identitas dulu. Apa sih menstabil identitas? Misalkan ada anak yang habis tengkar gitu sama temannya gitu ya. Kalau kita langsung nasihati kan nggak masuk. Langkah awal ya kita ajak ngobrol dan sebagainya. Terus ada kalimat-kalimat yang kita masukkan. Misalkan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gelut misalkan gitu ya. Saya waktu SMA juga pernah gelut kok. Nah, gitu misalkan gitu itu masuk di bagian menstabilkan identitas. Biar frekuensi kita dengan anak itu menjadi sama. Apabila anaknya sudah tenang, sudah bisa kita ajak ngobrol, sudah terbuka pikirannya, baru kita masuk ke yang tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Gitu ya. Misalkan ditanyain, ada alasan apa sih kamu tadi kok bertengkar dengan teman? Nah, gitu. Dengan bahasa yang intonasi yang halus dan sebagainya akan lebih diterima. Kalau masih emosi Bapak Ibu kita belum bisa masuk ke sini, mental nanti ya. Jadi kita kuatkan ini, kita buat anaknya senyaman mungkin dulu, baru kita bergerak ke bagian yang validasi tindakan. Jika anak sudah terbuka, sudah mau ngomongkan pendapatnya dan sebagainya, sekarang kita pancing ke sini. Habis ini, apakah tindakan seperti itu dibenarkan? Gitu misalkan. Misalkan anaknya yakin, ini salah gitu ya. Kalau kamu sudah paham itu salah, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Nah itu Bapak Ibu, jadi kita membuat brainstorming sebenarnya kepada anak itu ya, untuk berpikir bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya awalnya salah, tapi kita tidak nyalakan secara langsung. Menuntun mereka untuk menyadari bahwa mereka itu salah. Baru kita buat komitmen di akhir, ke depannya kamu ingin jadi apa. Misalkan, saya mau minta maaf, ya silakan kita temani sampai minta maaf dan sebagainya. Saya ke depan tidak temperamen lagi, kita bantu untuk ngobrol, mengontrol mereka agar tidak temperamen lagi. Itu Bapak Ibu, terkait dengan segitiga restitusi. Apakah ada contohnya? Ada Bapak Ibu, bentar kita akan contohnya. Saya stop share dulu, karena kita nggak bisa. Sebentar ini karena video.
Lek teori tok bulat Bapak Ibu ya. Kita harus ada prakteknya. Sebentar, laptopnya nge-lag nih. Laptopnya capek kayaknya. Nah, ini saya share. Sudah tampil Bapak Ibu layar laptop saya? Belum, Oh, masih proses ya. Mister. Belum. Sabar. Ini juga bisa faktor jaringan ini. Ini videonya panjang, tapi nanti kita skip dikit ya Bapak Ibu, kita ngambil inti permasalahannya. Nggak tampil Bapak Ibu layarnya? belum, Mister. Belum Pak Das. Dereng. Lah kok nggak mau? Tarik lagi ya Bapak Ibu ya, share screen. Tapi ini aktif share screen. Saya ulangi aja, Deng. Bahasa mana ya, Deng ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita santai kok, sifatnya nggak serius banget. Jadi bahasa-bahasa daerah tak pakai ini jadinya. Iya, betul. Untuk memastikan saja ya, kemarin apakah kamu Nggak mau ya? Atau tak kirim linknya aja ya Bapak Ibu, nanti bisa sambil nunggu share-sharean screen saya, Bapak Ibu juga bisa ngakses duluan. Laptopnya capek nih, tadi gak mati. Sepertinya sudah 1 jam capek sepertinya Pak. Sejak jam berapa tadi laptop saya itu gak mati, Bu? Ini tak coba share. Lanjutkan Pak Das. Nah, saat ini saged Bapak Ibu? Belum, Pak Das. Belum, Pak. Kalau di tempat saya Urung, Pak. ambil share screen-nya, tapi Bapak Ibu ya. Benar. Urung. Belum. Sudah Bapak Ibu. Sampun, Pak. Oke, sip. Sampun. Mantap. Masuk. Salam dan bahagia Kita Ibu ambil dan contohnya Bapak langsung, Bapak Ibu ya. atau Kita langsung tahu praktek. Ada 3 tahapan di dalam menerapkan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana
yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Gimana Bapak Ibu, dapat poinnya dari contoh praktek segitiga restitusi yang tadi? Nge-lag ini laptopnya. Mohon maaf Bapak Ibu, agak nge-lag. Kalau dari praktek yang kita lihat tadi Bapak Ibu, jelas ya ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas saat ada anak yang marah dan sebagainya, kita buat mereka menjadi tenang dulu, baru setelah mereka tenang kita validasi atas tindakan yang dilakukan itu nilainya benar atau salah dan sebagainya, baru yang ketiga kita mengarahkan ke keyakinannya kedepannya mau jadi seperti apa gitu. Saya juga sudah mempraktekkan itu Bapak Ibu, ada di video juga. Namun kalau tak putar nanti waktunya malah semakin lama. Nggak usah ya, yang di video saya nggak saya putar Bapak Ibu. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin lihat linknya, juga boleh kok di sini. Sebentar, saya share lagi. Di sini, yang di video kedua itu. Oke Bapak Ibu, insya Allah sampai di sini dulu materi yang terkait dengan disiplin positif, terutama yang penekanan saya adalah segitiga restitusi. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit ke depan. Apakah ada sesuatu yang hendak Bapak Ibu sharingkan kepada kita semuanya? Misalkan nanti ada teman yang berkenan membantu menjawab, kami persilakan. Siapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau apa, kami persilakan. Masih ada waktu. Jadi penekanannya, disiplin positif menciptakan kesadaran kepada anak untuk menghargai dirinya, melakukan sesuatu untuk menghargai dirinya. Apabila ada sesuatu yang nggak berkenan, nanti kita bisa membantunya melalui segitiga restitusi. Begitu nggak inti utamanya. Ini ada Bu Maria, angkat tangan, ada sesuatu Bu Maria? Bu Kistia, ada sesuatu yang perlu disampaikan? Nggak ada. Wah, kalau nggak ada berarti ini udah selesai dong. Baik Bapak Ibu, kalau memang nggak ada pertanyaan, untuk sesi berikutnya Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir. Nah, ini dia daftar hadirnya. Monggo dapat di-scan. Sambil nunggu daftar hadir, ngisi daftar hadir, mohon Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan, ada yang angkat tangan kah? Bu siapa ini? Ada Pak Agus. Pak Agus Salim. Sebentar. Iya, ya Pak Agus Salim, ada sesuatu yang disampaikan, monggo. Aku. Tunggu dulu, Mei. Ini saya Ini mau isi daftar hadir. Saya copy di menu chat aja Bapak Ibu biar nanti juga Bapak Ibu lebih cepat dalam mengisinya. Untuk sertifikatnya nanti Bapak Ibu bisa langsung dua. Mei isi daftar hadir rumah. Jangan kasihan dulu.
Waduh. Wah. Aduh. Dua. Ini ada yang angkat tangan, ada Bu Kusti ya. Silakan Ibu, apakah ada sesuatu Ibu yang disampaikan? Iya. Banyak itu. Nggak ada? Nah, oh, batu paling. Namun pada kok tidak bisa dibuka nggih daftar hadirnya? Bentar Pak. Kalau punya saya notifikasi pengalian, Pak. Coba. Nggih. Free access sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu dapat link, insya Allah bisa ngisi. Tapi sampai cek dulu ya. Siapa tahu digeser settingannya. Bapak Ibu yang lain gimana? Apakah ada masalah terkait dengan pengisian? Sampun Pak. Terima kasih sebentar. Ya. Baik, ini ada yang angkat tangan lagi Bapak Ibu, kita kasih kesempatan nggih. Oh, ada Bu Maria dan Bu Gusti ya. Ada sesuatu Ibu yang disampaikan, silakan. Sebelum kita tutup webinarnya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kami mohon salah satu peserta untuk menyampaikan sebenarnya ada hal penting apa sih yang kita dapatkan pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini. Monggo Bapak Ibu salah satu menyampaikan. Ada? Berarti materi ini paham semua. Atau Bapak Ibu sudah menghilang ini dari... Oh, ada Bu Lala. Iya Bu Lala, silakan Bu Lala. Oke, terima kasih Pak Das. Materinya sangat luar biasa. Saya mempelajari ini tuh kadang juga masih rancu antara hukuman dan konsekuensi ketika menghadapi problematika dari siswa saya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, apa yang disampaikan Pak Das itu memotivasi, terutama saya ketika bahwa ada kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, bukan hukuman yang harus mereka dapatkan adalah konsekuensi dan nantinya mereka akan mengalami restitusi begitu ya Pak ya? Iya Bu, iya betul. Itu Pak. Terima kasih Pak Das. Terima kasih Bu Lala. Memang untuk materi ini sebenarnya sangat besar ya Bu ya, kalau kita harus mengupas satu persatu 1 jam itu tidak akan cukup, dan makanya tadi yang saya tekankan cuma satu di bagian yaitu masalah segitiga restitusi. Apabila ada anak-anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat di kelas, misalkan gak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, maka penanganannya tidak lagi dengan hukuman, tidak cara menghukum, tapi dengan cara melakukan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu ya. Semoga kita nanti semuanya dapat mencoba memulai untuk menerapkan disiplin positif. Salah satunya adalah menggunakan segitiga restitusi. Karena ada metode lain mungkin nanti akan disampaikan di kesempatan yang lain selain yang segitiga restitusi. Dalam penanganan anak-anak agar lingkungan sekolah yang ada di sekolah kita ciptakan benar-benar yang berpihak kepada siswa. Anak-anak patuh, anak-anak disiplin, bukan takut karena hukuman yang diberikan oleh sekolah, bukan takut karena peraturan sekolah, tapi memang kesadaran pada diri anak, mereka menghargai akan waktu, menghargai dirinya. Jadi melakukan tindakan bukan karena takut, bukan karena untuk menghindari hukuman, tapi termotivasi dari dalam untuk menghargai dirinya sebagai nilai kebajikan universal. Begitu Bapak Ibu ya? Cukup ya? Matur nuwun atas rawuhnya, semoga lain kali kita bisa berjumpa lagi untuk mempelajari hal-hal baru, terutama guna meningkatkan kualitas pendidikan di negeri kita. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Selamat selalu. Sukses selalu.
Bisa masuk, Pak. Kode. Sama-sama. Sukses.